Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi bertemu dalam majlis ilmu yang akan kita isi dengan topik dan menjawab beberapa soalan para jamaah. Topik yang akan kita bahaskan pada pagi ini adalah makanan yang dihalalkan. Makanan yang dihalalkan berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan juz yang ke-6, halaman 103 hingga 110. Di bawah tajuk makanan yang dihalalkan, berdasarkan ayat 4 dan 5 dari surat Al-Maidah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, mengetahui makanan-makanan yang dihalalkan dalam Islam sangat penting. Sebab makanan yang halal ada kaitannya dengan pengkabulan doa. Makanan yang halal yang kita makan ada kaitannya dengan amal kita diterima. Berbeza sebaliknya, apabila makanan yang kita makan itu makanan-makanan yang haram, besar kemungkinan amal kita dan doa kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan buktikan. Untuk mendapat keberkatan, kita baca dulu ayat yang keempat dari surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ Innallaha sari'ul hisab. Terjemahan ayat.
Mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang halal bagi mereka untuk dimakan? Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar, yang telah kamu latih untuk berburu. Dihalalkan bagimu, pertama, makanan yang baik-baik, yang kedua, makanan yang ditangkap oleh binatang buas yang terlatih. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Mungkin anjing, mungkin burung elang, mungkin harimau kumbang. Bila terlatih dan dia tangkap, halal bagimu. Walaupun yang dia bawa sampai kepadamu, binatang buruan itu sudah mati. Tapi dengan beberapa syarat. Nanti kita akan jelaskan. Makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu sewaktu melepaskannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Nah, bila ditanya apa sebab ayat ini turun, Pak Ustaz? Ada dua sebab utama. Yang pertama dari Udi bin Hatim dan Zaid bin Muhalhil. Mereka berdua bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Ya Rasulullah, kami adalah kaum yang gemar berburu dengan anjing. Tangkapan anjing itu kadang-kadang sempat kami sembelih dan kadang-kadang mati tidak sempat disembelih. Sedangkan Allah telah mengharamkan bangkai. Kalau begitu, apalagi yang halal bagi kami, ya Rasulullah?" Nah, sempena pertanyaan Adi atau Udi bin Hatim dan Zaid, maka turun ayat tadi. Ini namanya asbabun nuzul. Sebab yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Rafi' radhiyallahu anhu supaya membunuh anjing-anjing di Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Rafi' bunuh anjing-anjing di Madinah. Lalu banyak orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Mengapa anjing dibunuh?" Kata mereka, "Ya Rasulullah, apakah yang halal bagi kami daripada binatang yang Tuhan suruh agar dibunuh itu?" Disebabkan pertanyaan itu, maka turunlah ayat tadi. Ini dua asbabun nuzul. Yang pertama tadi hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair, dan asbabun nuzul yang kedua diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Okey. Di dalam ayat di atas yang Ustaz baca tadi,
Kalau disimpulkan ada dua makanan yang dihalalkan oleh Allah. Yang pertama disebut dengan at-tayyibat, makanan yang baik-baik. Maksud makanan yang baik-baik, makanan yang boleh menimbulkan selera untuk makan. Ditambah pula tidak ada nas, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Makan buah-buahan, makan sayur-mayur, makan binatang yang disembelih, binatang ternak, kecuali makanan-makanan yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin minas siba wa kulli dhi mijlabin minat tayr. Rasulullah melarang memakan setiap binatang yang bertaring dari jenis binatang buas, harimau, buaya, itu yang bertaring, beruang, dan setiap binatang yang berkuku tajam dari unggas atau burung, seperti helang dan lain-lain. Itu disebut oleh Nabi dilarang, maknanya haram. Itu yang dimaksudkan dengan at-tayyibat. Yang kedua, binatang buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang terlatih, yang dilatih oleh tuannya seperti anjing, maksud terlatih, bila dia disuruh pergi untuk melacak atau menangkap binatang yang telah dipanah atau ditembak, dia akan pergi. Itu maksud terlatih. Dan bila Tuhan katakan kepada binatang tersebut, berhenti, dia pun akan berhenti. Dan yang kedua, dia tidak akan makan binatang buruan, kecuali bila diberi oleh tuannya. Itu syarat. Walaupun binatang buruan yang dia tangkap itu dibawa balik sudah mati, hukumnya halal dimakan. Nah, pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat di atas ada 6. Pertama sekali, ayat tersebut menunjukkan betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, sehingga dia halalkan makan. Selagi dia itu baik, at-tayyibat. Ini lebih-lebih lagi kalau kita belajar ilmu usul. Kaedah usul menyebut al-aslu fil asya'i mubah. Segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh. Illa ma harramahallahu wa rasuluh. Kecuali apa yang Allah haramkan dan kecuali apa yang Rasul haramkan. Itu saja yang tak boleh. Segala-galanya kita boleh makan.
kecuali bila Allah dan Rasul kata itu tak boleh, barulah haram. Ini kaedah usul. Yang kedua, binatang yang boleh dimakan bila ditangkap oleh binatang buruan dengan syarat binatang buruan itu terlatih. Bila tuannya suruh pergi, dia pergi. Bila tuannya suruh berhenti, dia berhenti. Itu maksud terlatih. Yang ketiga, membuktikan bahawa binatang buruan yang digigit oleh anjing itu bersih, bukan najis. Begitu kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Kalamul Mannan. Berikutnya, menunjukkan kelebihan ilmu. Pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas menunjukkan kelebihan ilmu. Binatang buas seperti anjing, bila dia dilatih sehingga dia ada ilmu, suruh pergi dia pergi, suruh berhenti dia berhenti, dilarang makan dia tidak makan, itu maknanya dia ada ilmu. Berkat latihan, atau burung helang, atau harimau kumbang yang dilatih. Lihat hadirin dan hadirat, kalau binatang saja berbeza antara yang terlatih, ada skill, ada keterampilan, ada keahlian, tak sama dengan binatang yang tidak ada latihan, yang tidak ada keahlian, yang tidak ada kepakaran. Bila dia tangkap binatang, haram binatang yang ditangkapnya itu dimakan. Bila binatang buruan yang ditangkapnya itu mati. Tapi beza dengan anjing ke, helang ke, harimau kumbang ke, yang terlatih sebagaimana yang disebut. Tangkapannya halal. Walaupun binatang buruan yang dibawanya kepada tuannya sudah mati, tak sempat disembelih. Kalaulah itu antara binatang dengan binatang, apatah lagi manusia. Tak sama antara yang ada ilmu dengan yang jahil. Ini pengajaran. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingkari persamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pertanyaan di sana mengandung isyarat tidak sama, yang dipanggil dengan istifham ingkari. Allah mengingkari, tak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Oleh sebab itu Islam sebagai agama ilmu, kita mesti belajar terus. Bagi yang ada ilmu, hendaklah menyampaikan terus. Tak boleh lokek dengan ilmu. Itu dia satu di antara pengajaran. Nah, atas dasar itulah para ulama berpendapat halal menjual anjing yang terlatih. Boleh hukumnya, walaupun anjing.
Anjing yang terlatih dia tahu menghidu. Siapa yang bawa dadah? Siapa yang bawa barang-barang terlarang? Karena terlatih. Dan itu diperlukan oleh pihak polis. Dan itu diperlukan oleh pihak pemburu. Hasil jual beli binatang tersebut hukumnya halal. Tidak haram. Apa sebab? Karena binatang itu terlatih. Dan terakhir, syarat makanan yang dibawa oleh binatang tadi ketika memanah atau menembak atau melepaskan binatang yang terlatih tadi, hendaklah baca basmalah. Bismillah. Itu pun dah cukup. Lepaskan. Oleh sebab itu apabila binatang buruan itu dibawa sudah mati, halal walaupun tak sempat disembelih. Itu dia pengajaran. Ini yang namanya terjemah maknawiyah, tafsir. Tak cukup terjemah harfiah. Nah, bila ditanya bagaimana Pak Ustaz jika tidak sempat atau terlupa baca basmalah? Apa hukumnya? Hadirin dan hadirat, baca basmalah itu hukumnya sunat. Jika lupa baca basmalah ketika melepaskan tadi, daging binatang tersebut tetap halal. Begitu keluasan ilmu dalam Islam. Begitu keluasan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ada pula pendapat yang lain mengatakan apabila kamu ragu-ragu, bila kamu dah masak binatang tersebut yang mati ditangkap yang kamu tidak sebut basmalah ketika memanah atau menembak atau melepaskan binatang yang terlatih tadi, dari masa awali saja makanmu dengan bismillah. Itu satu lagi pandangan. Ringkasnya, hukumnya boleh. Itu semua Ustaz ada tulis di sini. Sila baca. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Nah, berikutnya kita akan sambung dengan ayat berikut, ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utu min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Coba perhatikan terjemahan harfiah dulu. Kemudian kita ulas dengan terjemah maknawiyah. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Begitu kata Allah. Pada hari ini dihalalkan bagimu at-tayyibat, yang baik-baik.
Ini diulang sekali lagi. Pengulangan ini tujuannya litakkid, untuk reconfirm, untuk memastikan segala yang baik-baik itu halal dimakan. Makanan sembelihan orang-orang dari ahli kitab halal bagimu. Nah, ahli kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani. Dan makanan kamu halal bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Halal kawin dengan orang beriman. Juga halal kawin binatang-binatang, wanita-wanita. Halal mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi kitab. Juga halal laki-laki Muslim kawin dengan wanita-wanita walaupun dia ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya sebagai gundi-gundi, wanita simpanan. Ada mahar. Barang siapa yang kafir sudah beriman, yaitu tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulan yang dapat kita ambil atau pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini pula, ayat 5 Al-Maidah, yaitu ada 3 macam dihalalkan bagi orang-orang yang beriman. Pertama sekali dihalalkan makanan yang baik-baik, at-thayyibat, kita dah jelaskan tadi. Ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat 4 tadi. Cuma faedah pengulangan di sini, ayat 4 dah disebut, diulang lagi pada ayat 5. Pengulangan ini untuk menguatkan lagi bahwa segala yang baik-baik adalah halal dimakan, selagi tidak terdapat nas, selagi tidak terdapat dalil mengharamkannya. Ini yang Ustaz katakan tadi. Kaedah dalam ilmu usul, asal usul hukum sesuatu adalah halal, kecuali jika ada datang dalil mengharamkannya, sama ada dari ayat Quran atau hadis Nabi. Itu sebabnya kalau kita faham kaedah itu, baru kita tahu bahwa agama Islam ini mudah rupanya. Itu sebabnya Ustaz ingin beri sedikit panduan atau teguran betapa salahnya kalau ada orang-orang Islam, muslimin ke, muslimat ke, sampai berkata, apalah Islam ini? Semua tak boleh, semua tak boleh, semua haram, semua haram. Statement itu hanya keluar dari mulut orang yang jahil. Jahil prinsip agama. Jahil ilmu usul. Kalau ilmu usul mengatakan asal usul sesuatu, hukumnya semuanya halal. Halal maknanya semuanya boleh. Kecuali bila Allah dan Rasul kata tak boleh, barulah tak boleh. Kecuali bila Allah dan Rasul kata haram, barulah haram. Ini memberi isyarat mana yang lebih banyak, boleh ke, halal ke, atau haram? Ustaz ulang. Tolong jawab. Walaupun Ustaz tak dengar.
Al-aslu fil asya'i halalun mubahun illa ma harramahallahu wa rasuluh. Asal usul segala sesuatu adalah boleh, adalah halal, kecuali bila datang dalil dari Allah dan Rasul mengharamkannya. Pertanyaannya, dari segala-gala yang ada ini, yang banyaknya boleh ke atau tak boleh? Asal usulnya segala sesuatu ini halal ke atau haram? Yes, betul. Bila jawabannya yang banyak itu halal. Jadi dari mana munculnya statement? Siapa pendorong yang membuat statement? Apalah Islam ini? Sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh. Selain menunjukkan orang tersebut orang yang jahil, sebenarnya kejahilannya itu karena dia ikut bisikan syaitan, supaya dia membenci pada Islam. Itu jawabannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pahamilah konsep Islam, prinsip Islam. Itu sebabnya Ustaz selalu katakan kepada jamaah, makin kita belajar agama, akidah ke, tafsir ke, hadis ke, makin terasa oleh kita Islam itu indah, cantik, mudah. Yang melihat Islam ini berat, susah, bila tak ada ilmu, bila ragu-ragu. Kalau dah kita tahu Allah cakap begitu, Rasul cakap begitu, lalu kita yakini, syaitan tak boleh ganggu. Itu sebabnya cara melawan syaitan, iblis, ilmu. Bukan parang panjang, bukan panah, bukan lembing, bukan pedang, bukan meriam. Ilmu. Dengan ilmu, syaitan tak boleh gelincirkan kita kepada kesesatan. Itu sebab kata Nabi. Ustaz ulang-ulang selalu kata-kata Nabi. Aku tinggalkan untukmu dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan Sunnah. Hati-hati. Makna berpegang teguh bukan maknanya kita pegang macam ini. Bukan. Imani dia. Baca dia dengan tajwid yang betul. Fahami tafsirannya. Amalkan isi kandungannya. Suruhannya dibuat, larangannya dijauhi. Sebar-sebarkan pada orang lain. Bukan pegang macam ini, bukan. Semua kita tahu, ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jadi pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat yang 5 tadi, pertama sekali, dihalalkan semua makanan yang baik-baik. Yang kedua, pengajaran yang dapat diambil, makanan ahli kitab halal kita makan. Makanan kita juga halal dimakan oleh ahli kitab. Yang dimaksudkan dengan makanan ahli kitab ialah sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Sembelihan. Kalau makanan-makanan yang lain, buah-buahan, sayur-mayur, ikan, itu tak perlu pada sembelihan. Halal.
Hatta ayam, kambing yang sembelih ini ahli kitab, sama ada dia Yahudi atau Nasrani, halal dimakan. Allah yang cakap. Karena mereka juga mempunyai kepercayaan bahwa haram hukumnya menyebut nama selain Allah ketika menyembelih. Yahudi dan Nasrani. Oleh sebab itu kita Malaysia, begitu juga setahu Ustaz Arab Saudi, mereka import binatang-binatang dari Australia, dari London, dari Perancis. Tapi mereka tidak masukkan import daging-daging dari China, dari Rusia, karena itu negara-negara komunis, dari India, sebab mereka Hindu, bukan ahli kitab. Sembelihan ahli kitab halal dimakan. Nah, yang terakhir, halal bagi laki-laki Muslim mengawini wanita-wanita ahli kitab yang baik-baik. Tapi kan dia kafir, Pak Ustaz. Betul? Syaratnya mereka itu kafir ahli kitab, beragama Yahudi dan Nasrani. Allah yang sebut. Kalau tak mau percaya, silakan. Bukan Ustaz yang cakap. Tapi ada syarat satu lagi. Ahli kitab tersebut, mereka adalah dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel. Bukan orang Filipin yang beragama Kristen. Bukan. Mereka bukan Bani Israel. Bukan orang India yang beragama Kristen. India bukan Bani Israel. Bani Israel maknanya dia dari keturunan Yakub. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sebagaimana kita dulu pernah dengar Allah yarham Yasir Arafat. Kawin dengan wanita ahli kitab. Ahli kitab yang di Israel sana. Yang di Palestina sana. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Masya Allah. Walaupun hanya 2 ayat, 4 dan 5, banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Di situ kelebihannya bila kita belajar tafsir. Ingat kata-kata salafus saleh, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa saja yang Allah firmankan dan apa saja yang disabdakan oleh Rasul. Jika sahih. Quran semuanya sahih. Hadis Nabi pula ada macam-macam. Yang sahih, yang hasan, boleh kita ambil kira. Ambil berat. Dan itulah ilmu yang hakiki. Sebab Allah tak pernah bohong. Nabi Muhammad tak pernah bohong. Masya Allah.